Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Nurahmi Mutia Sahida. Di sini kakak akan menjelaskan materi matematika yaitu relasi dan fungsi. Yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Bisa dilihat gambar di bawah, yaitu siswa sedang bermain basket. Pak Ajid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket, Ahmad gemar berolahraga basket dan karate. Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang. Sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Bagaimana sih cara menyajikan masalah ini? Masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk relasi. Sedangkan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Sebelum menyajikan ketiga cara tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan kegiatan berikut ini. Diketahui himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yaitu A, B, dan C. Pada tabel di bawah ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Bisa dilihat di sini ada nomor 1 sampai 8. Nah, yang nomor 1 ada himpunan A ke B ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, dan 4 ke A. Himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Nah, yang lainnya bisa kalian lihat sendiri ya. Tinggal pause terlebih dahulu. Kalau sudah bisa dipahami, next ke slide selanjutnya. Nah, pada tabel 3.2, data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nama siswa Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Sedangkan Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, kesenian. Kemudian Chandra, pelajaran yang disukainya yaitu olahraga dan keterampilan. Selanjutnya Dini, pelajaran yang disukainya kesenian dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, Elok, pelajaran yang disukainya yaitu matematika, IPA, dan keterampilan. Permasalahan pada tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti berikut ini, misalkan himpunan A yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan himpunan B yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Cara pertama yaitu dengan cara diagram panah. Bisa dilihat gambar 3.5 menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota tertentu pada himpunan B. Nah, bisa dilihat kan? Ini gambarnya Abdul. Abdul ke matematika, Abdul ke IPA. Kemudian Budi. Budi ke IPA, Budi ke IPS, dan ke kesenian. Selanjutnya Chandra ke keterampilan, Chandra ke olahraga. Selanjutnya Dini ke bahasa Inggris. Dini juga menyukai pelajaran kesenian. Dan yang terakhir Elok ke matematika, ke IPA, dan ke keterampilan. Selanjutnya, cara 2 yaitu diagram kartesius. Cara yang kedua untuk menyatakan relasi adalah relasi antara himpunan A dan B adalah menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar
dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Nah, gambar di bawah menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai. Silahkan bisa dilihat ya gambar diagramnya. Kemudian cara yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Apabila data pada tabel 3.2 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdul, matematika, Abdul, IPA, Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, Chandra, keterampilan, Chandra, olahraga, Dini, bahasa Inggris, Dini, kesenian, Elo, matematika, Elo, IPA, Elo, keterampilan. Uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini contoh relasi dan contoh bukan relasi. Bisa dilihat ya. Silahkan pause terlebih dahulu. Lihat, ada contoh relasi, ada 8. Contoh bukan relasi juga ada 8. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antara unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Pertama kali, mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Perhatikan aturan membuat sandi berikut. Nah, di sini ada aturan 1 sampai 4. Silahkan kalian lihat dengan teliti ya. Aturan 1 sampai 4 pada kegiatan 3.2 adalah relasi, akan tetapi aturan-aturan penyandian tersebut bukan hanya sekedar relasi. Aturan itu lebih tepat disebut sebagai fungsi dari himpunan A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z ke himpunan A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Atau dari himpunan A, B, C, D sampai dengan Z ke himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Atau dari himpunan A, B, C, D sampai dengan Z ke himpunan A, B, C, D. Misalkan kita mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B, A, B. Berikut beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di sini kakak masih banyak yang tidak kakak tulis. Jadi di sini cuma ada 20. Bisa kalian lihat ya, 1 sampai 20. Nah, dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, dan nomor 20. Jadi hanya ada sebanyak 8 fungsi. Selebihnya, dari contoh di atas tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi dari A ke B. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari himpunan B, A, B ke himpunan A, 1, 2, dan 3 adalah, nah bisa kalian lihat ya. Kemudian, contoh. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Berikut alternatif penyelesaiannya.
Untuk mengetahui apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut ini. Diketahui relasi dari A ke B adalah satu lebihnya dari, maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 3,2, 4,3. Coba kita perhatikan beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan ke B. Beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B adalah 1, 2, dan 5. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B, demikian sehingga 1 itu 1 lebihnya dari X di B. 2 itu 1 lebihnya dari X di B, atau 5 itu 1 lebihnya dari X di B. Dengan demikian, relasi ini bukan fungsi dari A ke B karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Nah, bisa diperhatikan juga contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A, yaitu 1, 2, 3 ke himpunan B, A, B berikut. Ada tabel yang menyatakan 8 contoh fungsi, juga 8 contoh bukan fungsi. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya, memahami bentuk penyajian fungsi. Misalkan, fungsi f dan p. Fungsi f dari p, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, cara pertama, himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari p, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Kemudian cara 2. Cara diagram panah. Diketahui fungsi f dari p. 1, 2, 3, 4, dan 5. Keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya, diagram panah di bawah. Kemudian cara 3 dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari p. 1, 2, 3, 4, 5. Keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 didapatkan. Nah, yang 1,2 didapatkan 1,2 kali 1. Kemudian yang 2,4, 2,2 dikali 2. Nah, dan selanjutnya, kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasanya ditulis dengan Fx sama dengan 2X. Untuk setiap X adalah anggota bilangan P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Kemudian cara 4 dengan tabel. Diketahui fungsi f dari P ke Q. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya tabelnya. Kemudian cara yang kelima, dengan grafik. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut.
Uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Kemudian memahami koresponden satu-satu. Kasus lain yang menggambarkan korespondensi satu-satu sebagai berikut. 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP Ruhas Malang adalah sebagai berikut. Asyari memiliki nomor induk 219, Tohir memiliki nomor induk 279, Taufik memiliki nomor induk 292, Erik memiliki nomor induk 258, dan Zainul memiliki nomor induk 224. Jika dimisalkan A himpunan siswa, maka A Asyari, Tohir, Taufik, Erik, dan Zainul. Dan B adalah himpunan angka. Berarti 219, 224, 258, 279, dan 292. Maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk, dan relasi B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Bisa dipahami kan? Kedua masalah di atas merupakan contoh dari kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi korespondensi satu-satu. Pada tabel 3.8 ditunjukkan relasi dari anggota himpunan A ke himpunan B. Coba amati dengan cermat bentuk diagram panah pada tabel di bawah ini. Nah, yang pertama, contoh korespondensi satu-satu. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kemudian contoh bukan korespondensi satu-satu, 1 ke A, 2 ke B. Nah, yang 3 tidak memiliki pasangan. Silahkan bisa dilihat juga yang nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang korespondensi satu-satu, coba perhatikan uraian berikut. Perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A, 1, 2, dan 3 dan himpunan B, A, B, dan C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. Berdasarkan uraian tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Terima kasih, sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.